A'udzubillahi Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang membawakan tema konsep keluarga dalam Islam. Yang pertama akan dijelaskan dari Anissa Lailani. Jadi yang akan kita bahas mengenai pengertian keluarga, konsep keluarga dalam Islam, serta pilar keluarga sakinah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian keluarga. Kata keluarga dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan dengan beberapa pengertian. Di antaranya, keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungannya, serta satuan kerabat yang sangat mendasar dalam kekerabatan. Ada pula yang mendefinisikan keluarga dengan persekutuan hidup bersama berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anak yang dilahirkannya. Jadi, keluarga itu suatu unit terkecil dalam suatu masyarakat yang biasanya terdiri dari dua orang atau lebih dalam ikatan perkawinan yang sah. Serta keluarga menjadi tempat pertama dalam hal edukasi atau mendidik dan dididik. Juga tempat pertama dalam berbagi kasih sayang. Bahkan, keluarga juga tempat saat kita ada masalah dan diatasi bersama keluarga. Keluarga pun tempat pertama dalam membentuk karakter diri masing-masing individu dalam suatu keluarga. Kemudian menurut perspektif Al-Quran, yang pertama itu keluarga berasal dari kata ahlun, dan Al-Raghib menyebutkan ada dua ahlun, yaitu ahlun ar-rajul dan ahlun al-Islam. Adalah keluarga yang senasab atau seketurunan, mereka berkumpul dalam suatu tempat tinggal. Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah, menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut, dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Kemudian, keluarga juga dalam Islam disebutkan kurba. Dan Sahwi menyebutkan bahwa kurba adalah keluarga yang ada hubungan kekerabatan, baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk. Yang tidak mendapat waris, tapi termasuk keluarga kekerabatan. Terus, asyirah. Menurut Ar-Raghib, menyebutkan asyirah adalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak. Hal itu berasal dari kasyah. Kata itu menunjukkan bilangan yang banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Syifa. Selanjutnya, konsep keluarga hukum Islam. Agama Islam memiliki tujuan utama dalam mengatur kebahagiaan dunia dan Islam sangat mementingkan pembinaan dalam keluarga. Keluarga memiliki peranan penting karena sumber pertama dalam sosialisasi. Tujuan berkeluarga menurut Islam. Menurut Imam Ghazali dalam Ihya-nya mengembangkan tujuannya dari pembentukan keluarga menjadi 5, yaitu yang pertama, mendapatkan dan melangsungkan keturunan menurut Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Yang kedua, memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwatnya, dan menumpahkan kasih sayangnya menurut Quran Surat Ali Imran ayat 14. Yang ketiga, memenuhi panggil memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan menurut Quran Surat Ar-Rum 21. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menjalankan kewajiban, dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta keyakinan yang kekal, menurut Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang kelima, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram, atas dasar cinta dan kasih sayang, menurut Quran Surat Al-A'raf ayat 189.
Udah. Kemudian ada peran keluarga dalam Islam. Menanamkan ajaran Islam. Meskipun tidak semua Muslim mendapatkan keislamannya dari keluarga yang melahirkannya, tetap saja keluarga adalah tempat pertama di mana seorang anak belajar tentang agama Islam. Dalam sebuah keluarga, suami istri yang menikah akan menjalankan dan membangun rumah tangga dengan ajaran agama. Dan tersebut juga akan diajarkan pada anak-anaknya. Dari sebuah keluarga, seorang anak akan melihat bagaimana orang tuanya sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan senantiasa menanamkan iman dan membantu anaknya menjadi pribadi dengan akhlak dan budi pekerti yang baik, terutama saat bergaul dalam masyarakat. Kemudian dalam membangun konsep keluarga dalam Islam yang paling utama dan menjadi pondasi atau mendasar adalah bahwa keluarga Muslim dibangun berdasarkan prinsip tauhid. Artinya, tiap aktivitas pranikah, berkeluarga, dan berketurunan semuanya karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk dan patuh terhadap batasan syariahnya. Sehingga tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah terwujud. Selanjutnya, sebuah keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan karena setiap manusia atau muslim tentunya berangkat dari sebuah keluarga. Jadi bisa disimpulkan bahwa keluarga adalah tempat fondasi nilai-nilai agama diajarkan oleh kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya kepada seorang anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamil. Kesimpulannya adalah dari kata keluarga sendiri, Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan dengan beberapa pengertian. Di antaranya satu, keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya, yaitu anggota keluarganya. Yang kedua, orang yang seisi rumah yang menjadi tanggung jawab. Yang ketiga, sanak saudara, saudara sepersusuan maupun saudara tiri. Namun lebih kuatnya ke saudara sepersusuan. 4. Satuan kekerabatan yang sangat mendasar. Dalam kekerabatan Al-Quran menyebutkan keluarga dengan lafaz ahlun, qurba, dan asyirah. Agama Islam memiliki tujuan utama dalam mengatur kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam sangat mementingkan pembinaan dalam karena sumber pertama dalam proses sosialisasi keluarga. Juga sebagai lembaga yang paling utama dalam pendidikan, terutama dalam kepribadian dan bagaimana memenuhi kebutuhan tidak hanya fisik tapi juga psikis. Dalam nilai agama, keluarga akan memiliki fondasi yang kokoh dalam mengarungi hidup. Udah langsung aja ke penutup. Dengan datangnya Islam, menjadikan keluarga sebagai wadah. Kalau misalnya diibaratkan kita itu punya sawah, cuman nggak tahu mau ditanamin apa. Cuman dengan datangnya Islam, jadi kita tahu sawah itu akan ditanami apa. Contohnya sawahnya itu banyak airnya, mau ditanami padi. Misalnya sawahnya itu jauh dari perairan, contohnya mau ditanami ubi atau singkong. Jadi dengan datangnya Islam, keluarga ini dijadikan sebagai dasar lembaga pendidikan. Selain dasar lembaga pendidikan, sebagai penyaluran ibadah, contohnya bagi istri ibadah untuk melayani suaminya, dijadikan sebuah lembaga paling kecil, kepemimpinan paling kecil. Makanya di situ ada istilah kepala keluarga. Nah, kepemimpinan paling kecil adalah keluarga, namun paling mendasar. Diibaratkan apabila sang laki-laki ingin menjadi pemimpin, bagaimana ia akan menjadi pemimpin sementara memimpin keluarganya sendiri tidak mampu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Jadi sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.